Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pecinta lisanku Islam yang dirahmati Allah, wanita adalah perhiasan dunia yang paling indah. Di antara semua bentuk kenikmatan dunia yang disukai oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan wanita pada posisi pertama dari segala bentuk kenikmatan lainnya. Hal ini tentunya bukan tanpa makna, tetapi karena memang di antara segala keindahan dunia ini, wanitalah yang paling menggoda. Karena itulah Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam tafsirnya, Allah memulai kenikmatan dengan wanita karena betapa condongnya jiwa terhadap mereka. Mereka adalah jerat rajutan syaitan, menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kutinggalkan setelahku fitnah yang paling dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, takutlah kalian terhadap fitnah wanita, karena sesungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah disebabkan oleh wanita. Cinta kepada istri merupakan tabiat seorang insan yang merupakan anugerah ilahi yang diberikan kepada sepasang insan yang menyatukan kata dan hati mereka dalam ikatan pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian mawaddah, rahmah, dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan sosok yang paling sempurna, dianugerahi rasa cinta kepada istrinya, yang beliau nyatakan dalam sabdanya, dicintakan kepadaku dari dunia kalian para wanita dan minyak wangi dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Namun kecintaan kepada istri tanpa disadari banyak menggiring suami ke bibir jurang petaka. Betapa banyak suami yang berani menyeberangi batasan-batasan syariat karena terlalu menuruti keinginan istri. Dan malangnya, setelah hubungan kekerabatan berantakan, karir hancur, harta tak ada lagi yang tersisa, banyak suami yang belum juga menyadari kesalahannya. Ketika konsep agama yang mulia ini tidak dipahami oleh seorang suami, maka lihatlah bahwa terkadang rasa cinta itu membawa seorang suami kepada perbuatan yang tercela, memusuhi orang tuanya demi membela istrinya, bahkan ia rela memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya, memutuskan hubungan persaudaraan dengan saudaranya, bahkan ia siap menempuh segala cara demi membahagiakan istrinya yang tercinta, walaupun harus melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah seperti ini keadaannya, berarti cintanya itu membawa mudarat baginya. Ia telah terfitnah dengan istrinya, dan yang lebih berbahaya lagi, bila cinta kepada istri lebih dia dahulukan daripada kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, dan kepada agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam dalam firman-Nya, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah, tempat tinggal yang kalian sukai,
adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Karena dampak cinta yang berlebihan seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa di antara istri dan anak ada yang menjadi musuh bagi seorang suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah kalian dari mereka." Musuh di sini dalam arti perbuatan. Si istri atau si anak dapat menghalangi dan melalaikan sang suami dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada perbuatan yang lebih buruk daripada menghalangi seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, karena mentaati istri dan anak-anak menimbulkan kemudaratan bagi seorang suami, bisa jadi memunculkan anggapan bahwa istri dan anak-anak hendaknya disikapi secara keras serta harus diberi hukuman kepada mereka. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan untuk berhati-hati terhadap mereka, memaafkan mereka, tidak menghukum mereka, karena dalam memaafkan ada kemaslahatan dan kebaikan yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kalian memaafkan serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi, wahai para istri, engkau dapat menjadi fitnah bagi suamimu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai engkau menjadi musuh dalam selimut baginya. Jangan engkau jerat dia atas nama cinta. Akibatnya yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mencari ridhamu, mengikuti kemauanmu, walaupun hal itu bertentangan dengan syariat. Jadilah istri yang saleha dengan membantu suamimu agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Syukurilah apa yang engkau dapat dari suamimu dengan cara engkau semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencurahkan segala kemampuanmu untuk memenuhi haknya sebagai suami. Mungkin timbul pertanyaan, bila istri dapat menjadi musuh bagi suami, apakah berlaku juga sebaliknya, suami dapat menjadi musuh bagi istrinya? Al-Qadi Ibnul Arabi rahimahullah menjawab permasalahan ini, sebagaimana seorang suami memiliki musuh dari kalangan istri dan anaknya, demikian pula istri, suami dan anaknya dapat menjadi musuh baginya dengan makna yang sama. Semoga kita selalu dapat menjalankan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.